Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran tematik tema yang ketiga. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa semoga kita dimudahkan oleh Allah dalam mempelajari pelajaran di pagi hari ini. Al-Fatihah. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema yang pertama, aneka benda di sekitarku, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menyajikan informasi tentang benda-benda di sekitar. Menyajikan informasi. Informasi tentang benda-benda di sekitar dapat diperoleh dari teks yang kita baca. Setelah kita membaca sebuah teks bacaan, maka kita akan mendapatkan sebuah informasi yang ada di dalam teks. Untuk menggali informasi yang ingin kita ketahui dari teks, kalian dapat mengajukan pertanyaan. Ketika kita membaca sebuah teks, ada kosakata atau informasi yang tidak kita ketahui, kita bisa mengajukan pertanyaan. Setelah membaca, kita dapat menyajikan informasi tersebut dalam bentuk bagan dan mind mapping. Setelah kita membaca teks itu nanti, baru kita bisa membuat bagan. Apa itu bagan? Contoh, bacalah teks, tulislah informasi penting dari teks dalam bentuk bagan. Benda dari logam, kaca, dan karet. Ketika kita sudah membaca sebuah teks yang berjudul benda dari logam, kaca, dan karet ini, maka kita akan memperoleh sebuah bagan. Yang pertama adalah kita tulis benda dari logam, kaca, dan karet. Yang kedua, kita mengelompokkan benda. Apa saja benda logam itu, apa saja kaca itu, dan apa saja benda karet. Yang pertama, setelah kita membaca teks, maka kita memperoleh logam. Apa saja logam itu? Di bacaan teks ada panci, ada wajan, dan ada teko. Yang kedua adalah benda kaca. Apa saja benda-benda yang terbuat dari kaca? Piring, gelas, mangkuk, jendela, pintu, dan akuarium. Sedangkan yang ketiga adalah karet. Benda-benda apa saja yang terbuat dari karet? Yaitu sandal, sepatu, ban, dan bola. Nah, itu adalah bagan yang kita dapat dari teks. Yang kedua, menyajikan informasi dari hasil pengamatan. Informasi tentang benda-benda di sekitar dapat diperoleh dari hasil pengamatan atau meneliti atau melihat. Informasi yang kita peroleh dapat disajikan dalam bentuk teks. Setelah kita mengamati benda-benda di sekitar kita, maka kita menyajikan dalam bentuk teks. Langkah-langkah apa saja yang kita lakukan dalam menyajikan informasi hasil pengamatan dalam bentuk teks. Salah satunya adalah yang pertama, menentukan judul teks. Yang kedua, membuat kerangka teks. Yang ketiga, membuat kalimat pembukaan. Yang keempat, menuliskan informasi penting dan hasil pengamatan. Dan yang kelima adalah kalimat penutup. Itu adalah langkah-langkah dalam menyajikan informasi hasil pengamatan kalian yang ada di sekitar kalian, mulai lemari, kamar tidur, rumah, atau lingkungan sekitar. Nah, contoh menyajikan informasi hasil pengamatan dalam bentuk teks. Lemari pakaian. Lemari pakaian adalah salah satu benda yang ada di rumah. Lemari berbentuk balok, berwarna coklat, dan berukuran besar. Lemari pakaian digunakan untuk menyimpan baju. Lemari pakaian terbuat dari kayu. Kayu banyak dipilih sebagai bahan pembuat lemari karena kuat. Kekurangan yang dimiliki lemari pakaian yang berbahan kayu adalah mudah terbakar dan dapat terkena rayap. Dari sini kita ketahui bahwasanya kita mengamati benda di sekitar kita dengan judul lemari pakaian. Dari lemari pakaian itu kita dapat menyajikan sebuah teks. Lemari pakaian ini terbuat dari kayu. Kelemahan daripada lemari kayu adalah mudah terbakar dan dapat terkena rayap. Kelebihan dari pakaian kayu adalah lemari ini kuat dan tidak mudah
halo atau tidak mudah bahasa ketika kena air. Nah, ini adalah daripada bentuk informasi hasil pengamatan yang disajikan melalui teks. Terima kasih anak-anakku, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.